Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, teman-teman semuanya, jumpa lagi di channel Babe Abdul Hadi Show, di mana channel ini selalu membahas tentang pengobatan, kesehatan, dan supranatural. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang satu legenda yang terjadi di bumi Mataram ini, yaitu tentang Ki Ageng Mangir. Beliau adalah tokoh sakti yang pernah tinggal di bumi Mataram ini. Konon suatu ketika ada pesta di kampung. Salah satu di antara gadis ini yang membantu ini ternyata kekurangan pisau. Ceritanya mau motong sesuatu tapi pisaunya nggak ada. Kemudian minjam kepada beliau. Beliau mengasihkan sesuatu sebenarnya merupakan senjata, tapi digunakan untuk memotong sesuatu dengan pesan bahwa barang ini tidak boleh dipangku. Nah, kemudian setelah itu dipotong-potong sesuatu, entah itu sayur atau apa, dan gadis yang memakai pisau tersebut ini ternyata lupa pada pesan Ki Ageng Mangir, kemudian diletakkan di pangkuan. Seketika itu lenyap barang tersebut, dan setelah lenyap kemudian gadis itu hamil. Nah, setelah hamil ternyata melahirkan. Konon ceritanya ketika sudah melahirkan ini, anaknya bukan berwujud manusia, tapi berwujud naga atau ular. Dan tentunya ular itu bukan ular sembarangan, yaitu bisa bicara dan sebagainya, dan menanyakan siapa bapaknya. Kemudian ibunya bilang, bapakmu adalah Ki Ageng Mangir. Maka kemudian ular naga ini mendatangi Ki Ageng Mangir. Nah, Ki Ageng Mangir kaget. Loh, kok begini anak saya? Namun Ki Ageng Mangir ini, saya akan mengakui kamu sebagai anak saya dengan catatan apabila kamu bisa melingkari gunung. Nah, ada gunung ini macam-macam, ada yang mengatakan Gunung Merapi, ada yang mengatakan gunung yang di Ambarawa sana. Namun intinya seperti itu. Melingkari gunung, ketika itu anak tersebut yang berupa ular naga ini menurut karena kepengen diakui sebagai anak tokoh sakti, kemudian bertapal. Ketika sudah mau tinggal sejengkal lagi, ini sudah menyampai antara buntut ekornya dengan kepala. Syaratnya kalau bisa ketemu, maka dia akan diakui sebagai anak. Dan karena sudah tidak sabar, sudah tinggal sejengkal lagi, maka anaknya naga tadi ini menjulurkan lidah untuk menyentuh ekornya. Begitu lidahnya mau menjulur, mau nyampai ekor, ketahuan oleh Ki Ageng Mangir, kemudian dipotong lidahnya itu. Setelah dipotong, ternyata lidah tersebut berwujud menjadi menjadi sebuah pusaka. Nama pusaka itu adalah Baru Klinting. Ini konon ceritanya. Seperti apa bentuknya pusaka itu? Yang jelas adalah yang namanya Baru Klinting. Pusaka Baru Klinting ini bentuknya semuanya hampir sama. Karena Baru Klinting ini pusakanya bukan satu, itu bisa beratusan. Dan mana yang asli tidak yang tahu. Yang pertama kali itu yang asli, tapi tidak tahu di mana. Namun duplikat-duplikat mungkin punya saya juga duplikat. Namun bentuknya semuanya sama, yaitu punya seperti telinga kanan kiri. Mungkin pemirsa penasaran seperti bentuknya. Kalau dari jauh mungkin tidak kelihatan seperti ini. Nah, seperti ini. Ya, kelihatan enggak? Nah, namun pamornya akan kita bahas ketika saya perjelas nanti. Ya. Oke, kita bahas tentang pamornya. Monggo, ikutin saya berikut ini. Nah, teman-teman semuanya,
Ini ciri-ciri daripada pusaka baru kelinting. Ini adalah di kanan kiri ada lubang seperti ini ya. Nah, ada lubang telinga ini, kanan kiri. Itu ciri khasnya. Kalau pusaka yang lain nggak ada. Ini berbentuk tombak. Kemudian lagi cirinya itu adalah dia ada ini wengkon ya. Wengkon namanya itu ada garis yang membungkusin pamor dalam. Nah, seperti ini garis. Nah, kita lihat ya. Nah, terus sampai ke ujung. Nah, kemudian sebelah sini lagi. Nah, kita lihat ke bawah. Nah, ini dia membungkus. Nah, ini pamor singkir namanya. Artinya pusaka ini diyakini bisa menyingkirkan segala macam bahaya. Kemudian lagi ada pamor lain. Pamor itu ada ukir-ukiran dalam batang keris ini ya. Nah, kemudian ini ada kecil-kecil seperti ini. Nah, 1, 2 ya. Kemudian ini namakan beras utah. Artinya untuk kerejekian. Kemudian juga diserta dengan pamor yang seperti bunga-bunga ya. Nah, ukiran ini. Nah, ini orang menamakan, ahli keris menamakan bahwa ini namanya ngulit semongko. Artinya untuk kerejekian juga. Jadi pusaka ini menurut cerita ini adalah untuk menyingkirkan segala macam bahaya, juga untuk kerejekian. Ini menurut ahli keris. Tapi kalau kita hanya untuk koreksi, bukan untuk meyakini seperti itu. Nah, ini hanya sebagai pengetahuan agar kita tidak awam dalam hal pengetahuan tentang pusaka. Sedikit banyak akhirnya kita tahu ternyata inilah yang jadi legenda pusaka baru kelinting kepunyaan Ki Ageng Mangir. Nah, pemirsa, tadi sudah kita lihat bahwa ini hanya sedikit pengetahuan kita tentang adanya pusaka-pusaka itu sebenarnya kaitan dengan legenda budaya nenek moyang kita sejak dulu. Jadi kita hanya nguri-nguri budaya agar budaya nenek moyang kita itu tidak punah. Walaupun itu berupa legenda, berupa mitos, dan sebagainya. Namun tidak ada salahnya kita melestarikan budaya nenek moyang kita agar jati diri kita sebagai bangsa Indonesia tetap terjaga, tetap lestari. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.